Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon anugerah Tuhan, memohon hikmat Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 10. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Demikian firman Tuhan. Tema kita bukan sembarang mimpi. Saya yakin saudara semua kita pernah bermimpi, bukan? Ada mimpi sebagai bunga tidur, ada juga orang bermimpi karena kelelahan, atau juga karena kesenangan, bahkan juga ada orang bermimpi oleh karena terlalu banyak berhayal ataupun berimajinasi. Tetapi mimpi dalam konteks ini berbicara tentang harapan atau cita-cita masa depan, bahwa Yusuf anak Yakub dikenal sebagai tukang mimpi, sampai saudara-saudaranya juga benci dan hendak membunuh adiknya sendiri. Akan tetapi pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan membuat Yusuf bukan sekedar bermimpi, bukan sembarang bermimpi, akan tetapi mimpinya menjadi sebuah kenyataan karena memang mimpinya itu bersumber atau berasal dari Tuhan. Tuhan menyatakan harapan atau nubuatan yang akan terjadi pada Yusuf, pada keluarganya, dan juga negerinya. Mari kita belajar beberapa hal berdasarkan Kejadian pasal 37. Kalau saudara punya mimpi atau harapan, jangan melepaskannya, tetapi berusahalah mengejarnya ataupun menuntaskannya. Jika meyakini hal itu memang berasal dari Tuhan, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Pertama, bahwa memang ketika dia bermimpi, awalnya itu mendatangkan ketidaksenangan, mendatangkan kebencian, bahkan kecemburuan dari saudara-saudaranya. Yusuf bermimpi saat dia masih muda, saat dia usia 17 tahun. Ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada keluarganya, kepada ayahnya, saudara-saudaranya, maka dia mendapatkan masalah yang buruk. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Namun demikian Yusuf tetap jujur dan tulus menceritakan mimpinya. Yang kedua, mimpi itu akhirnya memisahkan dia dari keluarganya. Yakub, ayahnya, menegur Yusuf. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan kami sujud menyembah kepadamu? Tanggapan saudara-saudaranya lebih mengerikan. Mereka berkata, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Nanti kita lihat bagaimana apakah mimpinya itu akan jadi kenyataan. Jelas bahwa Yusuf tidak mendapat dukungan sama sekali dari keluarganya. Dia mendapat penolakan. Dia dijual kepada orang Midian, dijual ke tanah Mesir. Dia terpisah jauh dari orang tua dan sanak saudaranya. Mungkin ada di antara saudara yang juga pernah mengalami penolakan dari keluarga. Ya. Yang ketiga, kita melihat mimpi dari Tuhan mendapat konfirmasi dan penyertaan Tuhan. Meskipun segala sesuatu nampaknya penuh dengan tantangan, kesulitan, penderitaan, tapi jangan cepat-cepat menyerah. Ya. Yusuf disalahpahami keluarga, dijual menjadi budak, hidup di negeri yang jauh dari keluarga. Apakah dia menyerah? Ternyata tidak. Pada babak selanjutnya, dia diberi kuasa di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, mengurus tahanan di penjara, tetapi dia maju terus. Dia dilupakan oleh juru minuman, 2 tahun tetap di penjara, dia tidak menyerah. Dia mengartikan mimpi Firaun menjadi penguasa. Ya, dia akhirnya menjadi penguasa tertinggi kedua di Mesir. Dia terus mengalami progres, mengalami kemajuan. Mengapa dia maju terus? Mengapa dia tidak menyerah? Karena dia menyadari dan dia tahu Tuhan menyertainya. Itulah yang terpenting. Penyertaan Tuhan. Ada peribahasa yang berbunyi, Allah terlalu baik untuk dikhianati, Allah terlalu penuh hikmat untuk dimengerti.
Ketika saya tidak dapat menemukan tangannya, saya selalu dapat percaya pada hatinya Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita tidak pahami tentang hidup kita, tetapi Allah memahaminya. Akan tetapi ingat dan sadarilah saudara-saudara, bahwa kita harus mengikuti prosesnya Tuhan, mengikuti waktunya Tuhan, dan pada akhirnya kita harus percaya semua indah pada waktunya Tuhan. Jadi apakah kita boleh bermimpi? Tentu saja, tapi jangan sembarang mimpi. Kita memiliki sebuah harapan, kita memiliki iman bahwa apa yang kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari kisah Yusuf kami belajar bahwa kalau Tuhan yang menyertai, apapun tantangan yang kami hadapi, maka kami akan bisa melewati dan kami akhirnya bisa menggapai apa yang merupakan cita-cita, harapan, dan Tuhan membuat kami berhasil. Pimpin sertai kami menjalani semua hari-hari kami. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.